Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka yang sebentar lagi akan menangis-nangis di dalam bui, yakni Roy Suryo, saat tampil di head-to-head semalam, dia dikejutkan oleh bukti pamungkas yang dibawa oleh Bung Ade Darmawan. Dan Roy Suryo sepertinya tidak menyangka bukti itu ditampilkan di layar besar head to head. Waduh. Tentu ini membuat Roy Suryo tantrum setantrum-tantrumnya, teman-teman. Dan lagi, bukan hanya Ade Darmawan, tapi kuasa hukum Pak Jokowi yakni Bang Rifai juga menjelaskan mengenai saksi-saksi yang akan dihadirkan ke persidangan nanti, yang mungkin saja ini tidak bisa dibantah oleh Roy Suryo. Dan Roy Suryo memang kalau kita lihat gesturnya ya, dia tidak punya bukti apapun untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, selain itu, kita juga akan membahas mengenai satu video viral yang kemarin terjadi di DPR. Mic Dasko bocor. Waduh. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, kami tidak mungkin menyebutkan di sini sumber kami. Siapa? Nggak bisa, itu bukti sumber palsu. Kami nanti kita palsu, sampaikan karena dia jadi saksi juga untuk Mas Roy. Sebentar Dia juga jadi saksi, jadi Mas Roy. Panik. Jadi saksi, Panik. jadi udah. Bisa. Nah, kembali Panik. pada laporan kami. Nggak bisa tampilkan ini. Yang saya mau Nggak tanggapi. bisa. Nah, itu di Masih bawah bisa tanggalnya tuh diakses Februari nggak? tuh, Februari 24 tuh. Lah iya. Tuh. Itu milik Februari siapa? 24 2020. Ini saya bantah. Nggak ada. Sebentar Mas Ini Roy. saya bantah, nggak ada. Ya, silakan membantah, tidak ada masalah. Iya. Ini bisa diakses. kita- Informasi elektronik itu harus bisa diakses. Iya. Kalau nggak bisa diakses, print out itu namanya cetakan fotokopi. Alibi Fotokopi itu kau. asli Pak, enggak? Nggak bisa. Jadi Kalau gini, sudah nggak bisa diakses, nggak saya bisa. dulu dong, saya Dia dulu. mati. Jejak digital bisa Nggak. kebaca. Oh, bisa. Betul. Makanya silakan dibaca. Forensik. Nggak ada. Kita jelaskan dulu. Nggak ada. Kita jelaskan dulu. Nggak ada. Apa yang ingin disampaikan. Bang Ade, silakan. Wah, panik beneran Roy Suryo. Kita dengarkan dulu. Sebentar, Bang. Nggak Ade bisa. Kurniawan. Nama saya ditulis-tulis padahal ini bukan Itu saya. Kita dengarkan dulu, Bang Roy. Kita dengarkan Bukan dulu. dari Nggak bisa. Ini kita Nggak dapatkan. bisa bukti palsu. Sebentar, Menyebut bukan nama bukti saya, palsu. bukan saya, gimana? Ini kita dapatkan Nggak bisa. Dari ya siapa? di salah Dari siapa? satu Dari salah sumber siapa? kami. Ya tentunya kami tidak mungkin menyebutkan di sini Loh, sumber dari kami. siapa? Nggak bisa, itu bukti Sumber palsu. kami nanti Bukti kita palsu, sampaikan Mas, nggak bisa. karena dia jadi Kelihatan saksi juga paniknya untuk Mas loh. Roy. Udah, nggak Sebentar, bisa. dia juga jadi saksi, jadi Mas Roy, Nggak jadi bisa. saksi, jadi Nggak udah. bisa. Nah, kembali Ini pada cuman fotokopi, laporan kami. nggak bisa tampilkan ini. Yang saya mau Nggak tanggapi. bisa. Yang saya mau Nggak tanggapi bisa. Aduh, kacau. kembali Bukti pada palsu laporan kami. ditampilkan. Gimana Pak Didit kalau Pada bukti palsu? klaster Kok bukti palsu? 160. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Ya. Beri kesempatan. Para Bisa 160. bicara. Bukti palsu nggak Bukti palsu katanya, udah nggak bisa diakses katanya. Itu jejak digital namanya, bos. Kok kau panik, Roy? Kau panik. Kelihatan sekali kalau kau ini bersalah, Roy. Kelihatan sekali. Kau tidak bisa menyembunyikan kepanikanmu, Roy. Kau tidak bisa menyembunyikan kejahatanmu, Roy. Waduh. Katanya ini kan sudah tidak ada. Ini bukti palsu, sudah tidak bisa diakses. Tapi kan sudah sempat dilakukan tangkapan layar, Roy. Sudah sempat. Karena itu tidak bisa diakses. Mungkin saja kau sudah ngapus atau akunmu sudah kamu tutup. Kan bisa saja. Setelah isu ijazah ini ramai, kau kan bisa saja langsung menutup semua masa lalumu di digital. Bisa saja, Roy. Cuman ada yang lebih gercep dari kau. Langsung screenshot dan ngeprint. Nah, itu bukti juga, Roy. Bisa dilakukan forensik digital nantinya. Tenang aja, Roy. Jangan panik. Jangan risau. Tenang aja. Tenang. Slow. Kau tadi terlihat emosi banget. Kau terlihat apa ya? Kayak orang yang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kasihan sekali manusia ini ya. Kasihan sekali. Nah ini kalau lagi jelasin begini, diganggu begini kan repotnya. Ya. Pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, para dosen sudah memberikan keterangan di dalam penyidikan Dosennya dan siapa? menyatakan bahwa Pak Jokowi betul kuliah di sana, menyelesaikan sampai akhir, melakukan ujian skripsi dan memperoleh ijazah. Ini sudah diterangkan oleh pihak yang paling berkompeten dalam hal ini UGM.
Dan mereka semua nanti akan menerangkan di bawah sumpah. Kedua, sudah dilakukan uji lapor oleh pihak kepolisian Dua kali terhadap ijazah ini dan dinyatakan identik. Betul. Apa yang disampaikan tadi Pak Roy, tanda tangan dan loh, segala bukan macam, otentik ya. itu semua sudah Identik, terjawab. bukan otentik. Ya, Kalau sudah terjawab semua itu Iya, oleh palsu pihak sama UGM. palsu itu ya. identik. Contoh, kenapa ada nama Itu doktor dan ilmiah itu. profesor? Ya, karena pada saat Palsu dia, sama palsu. nah ini kalau lagi jelasin begini diganggu begini kan repotnya. Ya. Panik, kita Ayo, lagi ya. Pak dulu bicara, silakan. Ya, Pak. ya. Saya Udah, stop nih. Kita beri kesempatan Bang Rifai. Soalnya pepelesetan kalimat tuh ada. Enggak, Kita biar- dengarkan biar- Bang biar- Rifai. biar- Otentik. ya. Kita dengarkan Profesor, Bang Rifai. doktor itu sudah dijelaskan sama UGM. Udah nih, Pada ijazahnya saat nggak dia ada. membuat Bang kata Ray, profesor, diam dulu. beliau sudah keluar SK-nya. Tapi memang dari SK Mendikbud sampai dengan dilantik itu ada jeda waktu. Nggak bisa. Ini Profesor Subitro. Tenang dulu. Kedua, soal nama So dan Soe itu sudah dijawab oleh UGM. Jadi Nggak memang bisa. menjadi menarik adalah gini. Mari nanti kita tunggu di pengadilan. Karena pihak UGM akan menerangkan semua apa yang terjadi terkait administrasi yang dipertanyakan Pak Roy. Dan ini semua buat kami menjadi yakin Kalau sampai bahwa tidak, ijazah ini asli kalau dan sampai apa yang tidak. dituduh Bohong adalah banget. tidak lain adalah sebuah fitnah. Dan itu nanti akan dibuktikan dalam persidangan. Ya, itu Jadi bohong ini banget soalnya. clear sekali ya, secara saintifik oleh lapor, secara kenyataan oleh orang-orang yang memang hadir pada saat pemilihan Pak Jokowi. Identik. Waduh, panik sekali loh. Dua video tadi, Roy Suryo terlihat panik. Karena apa? Kemungkinan besar dia juga sudah tahu kalau besok akan diumumkan soal P21. Waduh. Jumat keramat, bos. Jumat keramat. Katanya tadi identik. Kalau identik belum tentu otentik. Karena identik, palsu sama palsu akan identik. Ya, berarti menurut kau ijazah yang dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi palsu semua, ha? Gitu, Roy. Aduh, congor kau itu, congor kau. Tolong ditertibkan congor kau, Roy. Aduh, ini tanda-tanda orang yang nasibnya sudah di ujung tanduk. Tanda-tanda orang yang sudah merasa dirinya akan masuk bui, tapi masih berusaha untuk meloloskan diri, teman-teman. Waduh, walaupun itu mustahil. Tadi Bung Rifai sudah bilang, dosen sudah diperiksa di penyidikan, diminta keterangan, lapor 2 kali. Pihak UGM sudah menjelaskan mengenai profesor, mengenai doktor, mengenai Pak Sumitro dan lain sebagainya. Nanti akan ditegaskan lagi di persidangan. Di situ nanti akan terang benderang, Roy. Jadi kau tenang aja. Jangan panik, Roy. Jangan menunjukkan gestur kalau kau ini memang bersalah. Jangan. Karena ini makin lucu kau. Kau makin lucu tiap hari, Roy. Makin lucu. Aduh, kasihan kali manusia ini. Wah. Waduh. Bocor, guys. Wow. Asal jangan teriak, hidup Jokowi. Waduh, saya nggak tahu ya teman-teman ya, harus berkomentar apa tentang video bocor ini, audio yang bocor ini. Tapi sebelum saya berkomentar, coba kalian tulis komentar kalian di bawah. Menurut kalian, kira-kira maksud Pak Dasko ngomong seperti itu apa, teman-teman? Hah? Kalau saya pribadi melihat konteksnya, melihat gesturnya, ya sepertinya ini Pak Dasko hanya bercanda kepada Ibu Puan. Konteksnya bercanda gitu ya kan. Yang penting jangan teriak hidup Jokowi. Ya mungkin lagi suasana hati yang senang, riang gembira. Apalagi kan di pidato itu Pak Prabowo sempat berterima kasih, sempat menyanjung-nyanjung Ibu Megawati, sempat ya mungkin sedikit mengangkat derajat Ibu Puan juga. Jadi Pak Dasko menambahkan itu dengan candaan, yang penting jangan bilang hidup Jokowi. Ya mungkin ya teman-teman ya, mungkin. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau kata Opung ya, walaupun bercanda di situ, ya yang penting kerjaan kalian jangan bercanda gitu ya kan. Tapi ya selain bercanda teman-teman ya, selain bercanda ya mungkin saja Pak Dasko agak-agak trauma kalau Pak Prabowo mengatakan teriak hidup Jokowi, karena kan jadi bahan bulan-bulanan netizen di berbagai media sosial. Mungkin beliau ingin menjaga Pak Prabowo agar tidak dicaci maki sama orang, karena melihat kondisi sekarang Pak Prabowo sudah sangat banyak diserang. Jadi mungkin itu sebagai pengingat gitu ya kan ke Ibu Puan, asal jangan teriak Jokowi, nanti
ya dihina lagi, dimaki-maki lagi, di ini lagi, dikoyo-koyo lagi. Mungkin itu teman-teman, mungkin. Tapi kalau kata Opung ada yang ketiga nih, atau mungkin terakhir. Ya ini sindiran kepada Pak Jokowi. Aduh. Tapi apapun itu ya saya tidak ingin berspekulasi teman-teman. Ya silahkan kalian menilai sendiri. Apapun itu ya semoga ini menjadi hal positif dan hubungan antar Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap solid, tetap harmonis. Ya kita lihat saja ke depannya seperti apa ya. Tapi kok aneh ya. Biasanya kan Bu Puan ini suka matikan mic orang kalau lagi ngomong. Tapi kok ini lupa matiin mic. Lupa matiin mic-nya Pak Dasko. Aduh, tadi harapan saya itu Bu Puan mematikan mic-nya Pak Dasko ketika beliau mulai bercanda. Langsung lincah tuh, tek matiin. Nah, itu saya pikir tadi seperti itu teman-teman skenario-nya. Cuma ternyata enggak ya. Ya udahlah, kita lihat Roy Suryo aja lah. Ya, domain penyidik di sini kan bukan kita penyidiknya, domainnya penyidik. Nah, iya, Seperti makanya. apa? Apakah jaksa penuntut umum ini nanti memp21kan? Kita doakan. Ya mudah-mudahan segera ya kan. Amin, Kita amin. Lihat Mas Roy biar saya bisa menghadiahkan Mas Roy kalau misalkan tidak Pancen 3-0. misalkan SP3 nih katakanlah begitu kata harapan Mas Roy. SP3. Kalau nggak P21 Nah bagaimana pancing. bisa mau SP3? Itu kan kembali ke kewenangan penyidik. Kalau misalkan dapatkan defonering misalkan katakanlah pihak jaksa mendefonering itu, dasar hukumnya apa? Ingat ya, saya ingatkan. Ini ada korban, ada pelapor. Ini tidak berdiri sendiri loh, Mbak. Ini korban, Ayo. kami juga korban. Ya. Gimana? Itu seolah-olah aja Mas Enggak, Roy seolah-olah. katakan korban. Rakyat Indonesia, seluruh kalau rakyat ada Indonesia jadi korban ini. maka sangat kecil kemungkinan itu mendapatkan defonering. Sangat kecil. Menurut pengalaman saya. Kecuali misalkan ini pelanggaran undang-undang atau katakanlah lex specialis. Itu mungkin bisa. Tetapi kalau ada korban, ya jangan diremehkan Bang Rifai dong, saya dan teman-teman yang lain Korbannya yang itu seluruh rakyat melapor. Indonesia, Mas. Iya kan? Seluruh Itu juga rakyat. pelapor. Dan kalau, Palsu, kalau ngomong sampai ini Lah? Nih, palsu. defonering, Lah? maka kami akan melakukan Kocak emang manusia ini ya. kepada Kocak. hukum. Kan begitu. Nah, Ijazah itu palsu, intinya Bang. bahwa ini ada korban dan saya yakin ini tidak akan mungkin bisa defonering. Tidak Saya akan meyakini. mungkin. Nanti Oke. ahli hukum banyak. Oke. Ahli hukum banyak. Masuk pengadilan sana. Masuk kau pengadilan. Kalau kau berani. Takut kau kan dibui lagi. Takut. Bilang aja kau takut membusuk di dalam bui. Ngomong aja jujur gitu. Jujur aja. Kita bisa menerima kok kalau kau jujur. Tapi ya masuk bui bos. Masuk bui. Aduh Roy congor kau tuh. Aduh luar biasa ya. Katanya korbannya seluruh rakyat. Seluruh rakyat apa? Katanya ijazahnya palsu. Lah emang siapa Roy Suryo bisa mengatakan ijazah itu palsu? Ha? Siapa dia? Siapa dia? Tolong mana Roy Suryo? Kau komen di bawah siapa kau? Ha? Siapa ahli telematika? Yang bisa mengatakan itu asli atau palsu itu pengadilan. Seperti kata Topi Miring saat di Rakyat Bersuara tuh. Pengadilan. Kayaknya lebih pintar Topi Miring daripada kau. Ilmu kau cetek banget. Katanya telematika itu di atas dari digital forensik. Lah, emang kau bisa melakukan apa yang dilakukan Topi Miring? Nggak bisa Roy ya, sampai muncrat kan, sorry teman-teman, sampai muncrat loh, sampai muncrat saking emosinya aku lihat manusia ini. Aduh udahlah, bikin kesel ya manusia ini. Ya, kita sudah dapat intinya. Mungkin bisa ditanggapi. Bang Rifai, ada pasal-pasal yang dikatakan tidak ada ini ijazah. tidak tepat. Tanggapannya. Pertama apa yang disampaikan Pak Didi ini kan beliau ini ahlinya terdakwa. Jadi wajar berpendapat seperti itu. Kami juga sudah mengajukan ahli, ya, ahlinya para apa namanya dari saksi korban ya, ahlinya penyidik. Berpendapat hukumnya berbeda dengan beliau. Jadi kembali lagi hukum ini boleh memberikan dalil masing-masing. Tapi saya mau menanggapi sedikit mungkin begini. Dengan tetap kita harus menghormati jangan sampai terjadi trial by the press ya, karena ini sebenarnya arenanya bukan di sini, arenanya di persidangan nanti kalau berdebat gitu ya. Nah, pertama soal pasal-pasal disampaikan Pak Didi tadi, ada memang beberapa ahli yang bilang 310, 311 tidak boleh direndengkan. Penipuan dan penggelapan sama juga tidak boleh direndengkan, harus memilih salah satu. Tapi mohon izin Bang, semua jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan apa? Soal pasal terserah jaksa, sepanjang dia bisa membuktikan, selesai. Tadi kita sering gunakan dalil itu dalam eksepsi. Kenyataannya apa? Selama ini selalu Mahkamah Agung atau pengadilan negeri akan bilang terkait penggunaan pasal itu kewenangan jaksa. Sepanjang dia bisa membuktikan, maka itu diperbolehkan. Nggak bisa juga didikte dari kurang begitu. Sekalipun dalil ini juga saya memahami yang disampaikan. Makanya saya Satu bilang itu ya. das same, das solemn. Ya, kembali lagi. Karena selama ini jurisprudensi Mahkamah Agung membiarkan itu, maka kembali lagi
ini terjadi dua pendapat dan presiden di pengadilan selama ini itu menjadi dalil-dalil yang jarang diterima oleh hakim. Itu satu ya. Nah kedua, saya mau mendakapi terkait dengan lex spesialis dengan lex generali. Ya kembali lagi, sebenarnya kan pencemaran itu kan sebelum masuk ke ITE, dia masuk di dalam ruang yang non ITE. Contoh, kalau saya di sini menghina Pak Roy, maka di sini di arena sini dia 310, Pak. Tapi pada saat ditransmisikan dia menjadi undang-undang ITE. Yang mentransmisikan siapa? Nah, kembali lagi, ini kan dia memilah di antara dua. Ya, bisa terjadi di sini, bisa terjadi di Yang sana. Nanti kembali lagi di siapa, pembuktian. Nah, kembali lagi adalah bukan maksudnya tadi kan soal generali dan dianggap ini persoalan karena tidak Udah nggak ngerti ngerocos lagi. Nah, kembali lagi karena apa? Dalam sebuah peristiwa begini aja, ini bisa kedua. Pertama, secara manual 310, tapi pada saat transmisi dia menjadi undang ITE. Jadi kembali lagi soal ini adalah sesuai yuris. Biarkan nanti jaksa merasa yakin, cantumkan dalam dakwaan. Kalau nggak yakin, silakan cabut pasalnya. Kembali lagi, karena nanti di dalam dakwaan inilah baru diperdebatkan dalam eksepsi nanti kan, apakah pasal ini kontradiktif atau tidak. Nah, kalau mau di penyidikan dipersoalkan, boleh-boleh juga sih. Tapi sampaikan kepada penyidik, kalau nggak salah juga waktu itu ke Pak Didi sudah menyampaikan di gelar. Saya sampaikan. Tapi kenyataannya sampai hari ini juga kan, itu tidak menjadi pertimbangan. Artinya mungkin ahli-ahli yang sudah didengar oleh penyidik, berpendapatnya berbeda. Jadi kembali lagi Mbak, dalam penegakan hukum memang harus terjadi tesis antitesis pro dan kontra kalau jelas agar apa? kejaksaan itu sudah Biar satu, nanti Mbak. betul-betul Ini kan akan jelas. tercipta Jadi putusan yang panjang ini sebaik-baiknya, ceritanya. seadil-adilnya sesuai juga dengan presiden Itu hukum selama ini. kuncinya. Makanya itu. Nggak jelas. Saya ada pertanyaan, boleh kan? Kita dengarkan dulu. Ini mau Kita ada dengarkan dulu, Pak. mau apa saya tambahkan lagi tadi yang sudah disampaikan. Jadi nah terus soal ini isi pasal ini saya pikir kalau tidak ada faktanya tidak mungkin pasal-pasal ini dipertahankan dan apa namanya jaksa pun tidak ada meminta pengkoreksian dalam pasal. Ya. Mohon maaf, mungkin bapak-bapak kan belum melihat petunjuk jaksa Kan selama ini kan. begini. Petunjuk jaksa itu ada formil, ada Iya, material kan ya. begini. Dari jaksa Kita tidak ada dengarkan juga sebentar. perintah untuk mengubah pasal. Ya. Lebih kepada pendalaman pembuktian. Lain kalau jaksa sudah minta merubah pasal, ya itu lain ceritanya ya. Pendalaman Nah saya nggak pembuktian ngerti. itu Sorry. juga bukti, Ini Pak saya mau Rifai. bahas LP kami ya. Nggak Saya ada nggak bahas LP beliau nih ya. Kita dengarkan Kalau itu terlebih kan dahulu. terjadi ada perubahan pasal monggo ditanyakan. Tapi kalau yang kami ya secara kebetulan tidak ada Berarti permintaan perubahan pasal. LP-nya ya. yang lain punya Kedua, Jokowi itu salah ya? apa Bukan namanya salah, yang tidak minta salah. adalah Tapi tidak ditebalkan terbukti. pembuktiannya Iya. ya. Nah tapi kembali lagi, kalau saya lihat sih dari penyidik maupun penuntut umum tidak ada persoalan terkait dengan pasal-pasal yang kami sampaikan. Makin ketahuan. Soal ini faktanya seperti apa? Makin ketahuan. Kembali lagi apa yang disampaikan dipahami oleh rekan-rekan. Makin ketahuan kau Saya Mas berbeda Bui. dengan yang kami pahami. Ya, contohnya pasal 35. Rekan-rekan melihat itu dokumen elektronik atau informasi elektronik itu adalah ijazah. Padahal bukan itu yang kami lihat. Dan tidak Yang kenal. nggak boleh, yang bikin undang-undang itu saya ikut tentang buat undang-undang, jadi nggak Anda bisa bukan siapa? dong. Ada orang yang buat itu pemerintahan dan DPR bukan nggak sampean. ngerti naskah Dan ada naskah akademis. Dia yang bikin. Ada naskah akademiknya, Mas. Kalian pribadi. Kau cuma satu orang dari berapa puluh orang yang bikin. Ada ahli ITE nanti di sidang menjelaskan. ITE-nya ada maksud 35 di sini, ini biar clear ya. Selesai. Bukan objek ijazah. Ngaco. Dia yang bikin katanya. Mereka seolah mereka mengklaim sebagai ahli Mas Roy harus digital kalem loh. forensik. Ini Oh, udah iya. Dia agak seberapa? malu Mas Roy ini. Penggunaan Undang-undang aplikasinya untuk itu dokumen seolah dari transaksi asli padahal elektronik tidak. dipakai. Iya. Undang-undang paham, Pak untuk Didi. nyuri sapi Faktanya dipakai itu yang untuk kami nyuri sampaikan. Jadi kambing. Nggak bukan bisa. objeknya. Pak Didi boleh lihat apa definisi informasi elektronik dan data bisa, elektronik di kacau undang banget ITE. ini. Sedikit, Ya. saya Kacau ingin banget tambahkan ini. ya. Makanya Ini, nggak selesai-selesai. mohon maaf nih. Orang Panik yang kau. nggak- Bilang aja Ketika panik. Kita membuat yang namanya laporan polisi, Ya. itu kan kita Pendukung Anies lagi heboh. Katanya Anies diangkat Arab Saudi. Tapi mari kita cek faktanya. Ternak onta langsung banyak yang framing seolah Anies ini Ternak punya jabatan onta, ya penting kan? di kerajaan. Padahal itu cuma jabatan simbolis. Yang tugasnya cuma kasih masukan dan saran. Mau dipakai atau tidak, ya terserah pemerintahan Arab Saudi sana. Jadi bukan Anies yang menentukan. Lalu ternak onta bandingin Anies sama Mas Gibran. Ya jelas gak sebanding. Anies cuma dapat jabatan simbolis. Sedangkan Mas Gibran punya jabatan resmi, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia yang langsung dipilih rakyat. Beliau punya kewenangan nyata di pemerintahan. Jadi bedakan jabatan simbolis yang cuma pemberi saran dengan pemimpin negara yang benar-benar punya tanggung jawab di pemerintahan. Ya jelas jauh beda, Bos. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam cikikis. Asik, ngeri kali. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya tertarik banget dengan apa yang dikatakan Roy Suryo. Kata dia tadi,
Ini sudah tidak bisa diakses, ini sudah tidak ada. Jadi ini bukan bukti asli, ini bukti palsu. Waduh. Mungkin teman-teman semua masih ingat ketika Roy Suryo ingin melaporkan YouTuber Nusantara 6 orang, dia kan sempat mengatakan, "Ya, saya sudah mengumpulkan bukti-buktinya, download videonya, transkripnya saya buat, saya sudah screenshot YouTube-nya. Jadi walaupun mereka hapus, saya sudah punya buktinya." Lah, kok kontradiktif dengan apa yang dia katakan, teman-teman? Inilah bukti bahwa orang itu selalu berkata sesuai dengan yang menguntungkan mereka. Kalau itu merugikan mereka, ya dia harus bantah. Sama seperti ketika Roy Suryo diperlihatkan bukti pamungkas dari Ade Darmawan, dia langsung membantah, "Ini bukan saya. Siapa yang tulis nama saya di sini?" Waduh. Emangnya kita bodoh, Roy ya? Emangnya kita bodoh? Kata dia, "Ini bukti palsu. Ini sudah dihapus. Ini sudah nggak bisa diakses. ITE itu udah kalau nggak bisa diakses, nggak bisa lagi jadi bukti." Lah, kan bisa diforensik nantinya. Bisa diforensik, Roy. Tenang saja. Ada yang namanya digital forensik, Roy. Kok kau ahli telematika yang katanya di atas digital forensik nggak ngerti? Hah? Ada apa ini? Apakah otak kau memang sudah sepenuh itu, sudah sekelumit itu memikirkan nasib kau yang sebentar lagi masuk bui? Aduh, itu harapan kita. Harapan kita Roy Suryo masuk bui, teman-teman ya. Jadi gimana? Saya tuh bingung ketika Roy Suryo tampil di TV, ya nggak ada sesuatu hal yang tidak yang bisa dia bantah dari omongan dari Ade Darmawan, dari omongan Bung Rifai. Nggak ada yang bisa dia bantah. Dia hanya menyangkal, itu tidak, itu bohong, itu palsu. Itu doang yang bisa dia bilang. Argumentasi dia hanya sebatas itu. Karena mungkin isi kepalanya ya cuma sebatas itu. Karena ya kalau kalian ingat kan, waktu awal-awal dia terkenal menjadi telematika, dia hanya mereview film Blue. Itu yang dia kerjakan, mereview film Blue, menonton. Sedangkan penelitian mengatakan kalau kita sering nonton film Blue, itu kan bisa merusak sel-sel otak, teman-teman. Bisa merusak sel-sel otak. Dan ketika kita mereview film Blue, artis-artis dan segala macam, itu kan kita pasti menontonnya berulang-ulang untuk menentukan apakah ini orang yang dimaksud atau bukan. Itu kan harus ditonton, harus disimak dengan benar, dengan jelas, teliti. Ya, saya curiga ketika dia melakukan itu, syaraf-syaraf otaknya malah rusak, teman-teman. Makanya jadilah dia sampai seperti sekarang. Aduh, tapi gimana menurut kalian tentang mic bocor Dasko? Waduh, saya agak-agak ngeri untuk berspekulasi lebih lanjut. Takutnya ada hal-hal yang mungkin bisa mencederai hubungan harmonisasi antar pemimpin kita. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.